seperti persiapan beberapa tindakan seperti persiapan alat, persiapan lingkungan, persiapan tenaga kesehatan. Untuk persiapan lingkungan, kita siapkan lingkungan tersebut bisa menjaga privasi pasien, misalnya menutup tirai, menutup pintu, dan juga memastikan bahwa pencahayaan di ruang tersebut memadai. Persiapan nakes, bidan, memastikan bahwa dia sudah cuci tangan memakai handscoon. Untuk pasien juga harus disiapkan, kita memberikan informasi kepada pasien apa saja yang akan kita lakukan selama pemeriksaan. Baiklah, untuk persiapan alat pada pemeriksaan ibu hamil diantaranya adalah ada tensimeter, ada stetoskop, kemudian juga ada midline, ada termometer, ada Cardiac hammer, kemudian ada pen light, ada pengukur lila, dan juga ada funendoskop untuk memeriksa denyut jantung janin, ada korentang untuk mengambil bagian steril jika nantinya diperlukan untuk pemeriksaan tanggul dalam, dan juga ada handscoon. Setelah itu juga ada pengukur tinggi badan, ada tisu, kemudian juga ada pelvimetrik atau jangka panggul. Kemudian ada buku KIA untuk ibu hamil, dan juga ada catatan alat untuk mencatat kondisi, ada raincoat, ada juga lakukan chlorine. Sekarang mau melakukan pemeriksaan kehamilan kunjungan kedua ya Bu ya. Mungkin gimana sekarang, keadaannya sehat? Adik bayinya gimana di dalam? Berasa darahnya? Ada nggak penyakit selama kehamilan ini? Kita saja ya. Ini kan sudah yang kemarin sudah saya isi untuk buku KIA-nya sudah dibaca untuk pendidikan pada ibu hamil. Pemeriksaan ibu hamil, kita harus memantau kenaikan berat badan, timbang berat badan ibu hamil setiap kali melakukan kunjungan. Untuk pengukuran tinggi badan ini bisa dilakukan pada kunjungan pertama. Kenapa tinggi badan itu harus diukur? Untuk menentukan, untuk memprediksi apakah ibu hamil ini resiko tinggi atau tidak untuk yang memiliki panggul sempit. Biasanya untuk ibu hamil yang relatif pendek, kurang dari 145 cm, ini bisa dicurigai terjadinya panggul sempit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lila. Kita ukur dari akromion sampai oligramnon dibagi sepertiganya. Jadi lila itu adalah mengukur sepertiga lingkar lengan atas. Pastikan yang kita gunakan adalah yang ada gambar ibunya, karena di lila ini juga ada untuk pengukuran lingkar lengan atas pada bayi baru lahir. Kita pakai yang ada gambar ibunya. Jadi setelah kita ukur sepertiga, kira-kira sepertiga, kita lingkarkan. Kemudian dilihat, ternyata ibu Niken ini lingkar lengan atasnya adalah 28 cm. Untuk normal lila atau lingkar lengan atas itu 23,5 cm. Jadi kalau kurang dari 23,5 cm ini ibu dikasihkan kita cek ya. Untuk ibu Niken hasilnya normal. Ibu Niken, saya lakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan dari atas, dari kepala sampai ke kaki. Untuk memastikan kondisi ibu Niken itu sudah sehat dan juga
kondisi bayinya. Lakukan pengukuran tanda-tanda vital. Sebelum kita melakukan pemeriksaan tensimeter, jadi kita melakukan pemeriksaan suhu. Jadi bisa dibersihkan dulu ketiak ibu. Permisi bu ya. Kita bersihkan bagian dalam. Permisi bu. Setiap kali kita mau melakukan tindakan, jangan lupa selalu komunikasi dengan bisa minta tolong ke ibunya untuk melakukan pengukuran dan sambil lalu kita menggunakan, jangan lupa ya, kita menggunakan sarung tangan bersih. Permisi bu, saya ukur tensinya ya, tensi terapi. Permisi bu. Pasang stetoskop, kemudian letakkan stetoskop ini di arteri brachialis. Tensinya 110/80 gitu. Kemudian kita ambil untuk suhunya 36. Kemudian kita periksa nadi ibu sambil lalu kita melihat kondisi juga bisa. Dan juga kita ukur pernafasan. Pemeriksaan fisik ibu hamil secara head to toe. Pertama kita periksa di wajah. Permisi bu, saya buka masker ini sebentar ya. Di wajah kita periksa apakah dari mata ya, mata simetris atau tidak. Pemeriksaan mata simetris. Kemudian juga dilihat konjungtiva. Ibu disuruh, permisi ya bu, kita tarik matanya ke bawah dan masuk menghadap ke atas, lihat konjungtivanya. Konjungtiva namanya adalah pink atau merah muda. Kemudian lihat juga skleranya putih atau kuning. Namanya sklera itu putih. Juga dipapasi apakah ada odem pada mata. Ada. Lihat wajah apakah odem atau tidak. Adakah plasma gravidarum atau tidak. Ini tidak ada plasma dan juga tidak ada odem. Untuk hidung dinilai apakah ada pernafasan cuping hidung. Kalau kita butuh melakukan pemeriksaan hidung, bisa menggunakan pentel. Jadi begini, apakah ada polip atau tidak. Kemudian di mulut diperiksa mulai dari bibir, apakah ada stomatitis atau tidak, lembab bibirnya lembab atau tidak. Kemudian bagian dalam gigi, ibu disuruh buka mulut. Ibu permisi buka mulutnya ya.
Lihat apakah ada karies gigi atau tidak. Ya. Kalau terdapat karies pada gigi, tentunya ibu menderita kekurangan kalsium. Kemudian periksa juga di leher. Periksa di leher ini adalah apa yang diperiksa? Adanya pembentukan kelenjar limfe, hubungan vena jugularis, atau juga pemeriksaan kelenjar getah. Bagaimana cara periksanya? Kita periksa. Ibu disuruh mengelah raba, apakah ada pembesaran kelenjar getah maupun kelenjar limfe. Di sini juga dilihat. Kemudian untuk bendungan vena jugularis, pasien disuruh miring. Kemudian kita raba, apakah ada bendungan vena jugularis. Kita hanya membuka bagian yang perlu kita periksa. Selanjutnya kita periksa payudara ibu. Kesimetrisannya, kedua payudara simetris atau tidak. Kemudian puting susu menonjol atau tidak, adakah hiperpigmentasi areola atau tidak, dan juga dilihat adanya kelenjar Montgomery. Kelenjar Montgomery ini biasanya ada di areola payudara, dia agak menonjol. Pada waktu hamil akan lebih nampak. Kemudian juga palpasi kanan dan kiri, apakah ada benjolan abnormal ataupun nyeri tekan. Selanjutnya ada juga lihat pancek untuk puting susunya di atas areola, apakah kolostrum sudah keluar atau belum. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan auskultasi di dada. Apa yang diperiksa adalah bunyi nafasnya. Di area paru-paru kita periksa. Apakah ada bising atau normalnya tidak ada suara bising atau suara nafas, itu harus normal, bersih. Sampai dada selesai, dada ya, lanjut ke pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen ini diinspeksi dulu. Permisi Bu ya. Kemudian permisi Bu ya, dilonggari. Dilihat adanya strie gravidarum, kemudian adanya linea nigra. Linea nigra ini biasanya muncul garis hitam mulai dari atas simfisis putih sampai ke pusat. Kalau strie gravidarum itu seperti ulat ya, agak putih warnanya, itu biasanya di samping kanan kiri ya, di perut ibu. Kemudian juga setelah kita inspeksi, kita lakukan palpasi. Palpasi untuk ibu hamil itu ada 4, ada level 1, 2, 3, dan 4. Pertama kita lakukan pemeriksaan Leopard. Leopard 1 adalah untuk menentukan usia kehamilan melalui TFU ya, menentukan fundus uteri, kemudian juga menentukan bagian apa yang ada di atas fundus. Ibunya di sini ya. Lakukan palpasi. Kita kumpulkan dari bawah. Ya. Kita tentukan bagian apa yang ada di atas fundus. Sifatnya kalau kepala yang ada di dalam fundus, maka sifatnya adalah ketika diraba bulat, keras, dan juga melenting. Tapi kalau bokong tidak begitu keras dan juga tidak melenting. Selanjutnya kita melakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Lakukan pengukuran tinggi fundus uteri ini mulai dari atas fundus sampai ke atas simfisis pubis. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Leopard kedua. Leopard kedua adalah untuk menentukan bagian apa yang terletak pada perut ibu kanan kiri. Apakah itu letak punggung kanan atau punggung kiri. Kita raba. Kemudian diraba seperti ini. Tentukan di sebelah kanan perut ibu itu apa dan kiri apa. Sifat dari letak punggung itu adalah
keras, memanjang seperti papan. Ya. Kemudian kalau bagian terkecil janin biasanya itu juga akan didapatkan mudah disentuh. Kalau misalnya letak punggung janin itu berada di perut sebelah kiri ibu, maka seperti ini. Sifatnya adalah keras, memanjang seperti papan. Selain itu, untuk menentukan punggung kanan janin, letak punggung janin ada di mana, itu juga untuk menentukan nanti bagian mana denyut jantung janin yang dapat didengar secara jelas. Karena denyut jantung janin ini bisa didengar langsung melalui punggung janin. Kemudian leopard ketiga adalah untuk menentukan bagian apa yang terletak di bagian bagian bawah perut ibu. Jadi dengan menggunakan satu tangan, ya, apakah bagian bawah dari janin sudah masuk PAP atau belum. Kemudian leopard 4 ini dilakukan jika bagian terbawah janin ini sudah masuk PAP. Jadi kalau belum masuk tidak perlu dilakukan pemeriksaan leopard 4. Jadi leopard 4 ini untuk menentukan seberapa besar sih bagian bawah janin itu sudah terpegang atau sudah masuk pintu atas panggung. Nah, untuk leopard 3 ini untuk namanya ya yang biasanya teraba itu adalah letak kepala ya. Jadi biasanya kepala sifatnya seperti apa? Yaitu keras, bulat, melenting. Leopard 4 bagaimana cara melakukannya? Jadi posisinya kita sudah menghadap ke kaki pasien. Jadi kalau tangan kita tidak bertemu semuanya ya, masih konvergen, jadi kepala atau bagian terbawah janin itu sebagian kecil masuk. Tapi kalau sudah sejajar begini, berarti sebagian besar itu pintu bagian terbawah dari janin itu sudah masuk PAP. Tetapi kalau kedua tangan kita ini masih bertemu, maka bagian terbawah janin belum masuk PAP. Dengarkan denyut jantung janin. Denyut jantung janin tadi dapat didengarkan dari daerah puntu maksimum, yaitu adalah di perut, di letak punggung janin. Tadi letak punggung janin ada di perut sebelah kiri ibu. Jadi kita lakukan di sini ya. Kemudian telinga kita ditempelkan ke funendoskop. Tangan kita tidak boleh memegang, tetapi jari kita memegang nadi ibu dan menghadap ke ibu. Jadi jangan membelakangi pasien. Kenapa kita harus memegang nadi? Untuk membedakan apakah itu nadi ibu atau denyut jantung janin. Denyut jantung janin normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Pemeriksaan abdomen selesai dan juga denyut jantung janin, dan lakukan pemeriksaan pada geneta ya, dilihat vulvanya. Nah, apakah ada kondiloma acuminata, kondiloma lata, dan juga ada kebiasaannya juga dilihat ya. Kemudian kita juga periksa dari ekstremitasnya ya, kanan dan kiri, apakah ada odem atau tidak. Bagaimana cara memeriksa odem? Ini begini caranya, kita lakukan di pretebia, ingat ya, bisa lakukan di pretebia, ditekan, kemudian kita lepas, ditekan, dilepas. Kalau ternyata kembalinya lebih dari 2 detik, maka pasien mengalami odem. Jadi normalnya setelah ditekan kembalinya ke posisi semula itu kurang dari 2 detik.
Selain itu di mana? Di metakarpalnya. Tekan, nah apakah dia kembali kurang dari 2 detik atau tidak. Selain itu bisa di daerah calcaneusnya, ya. Calcaneus bagian belakang atau tumit ya, atas tumit ini. Kalau dia kembalinya lebih dari 2 detik maka ibu mengalami odem, ya. Kemudian kita juga periksa refleks patelanya, mengetuk lutut ibu, ya, pada tendon patella. Posisikan ibu duduk. Pemeriksaan refleks patella. Di mana? Di daerah tendon patella. Kita raba tendonnya ya. Bawah ini. Nah, bukan. Refleks ya. Satunya. Refleks. Tujuannya kenapa dilakukan pemeriksaan tendon patella, yaitu adalah untuk menentukan apakah pasien tersebut hipoavitaminosis B1. Biasanya kalau terjadi hipovitaminosis ini untuk B1-nya, dia tidak refleks. Jadi ketika tendon patellanya ini diketuk, maka dia tidak akan bergerak. Atau pasien mengalami penyakit berat sarafnya. Jadi tendon patellanya ketika diketuk tidak akan bereaksi. Selanjutnya lakukan pemeriksaan panggul luar. Jadi panggul luar itu diperiksa, apalagi untuk ibu preemie. Jadi kalau ibu preemie kan kita tidak tahu kondisi panggulnya bagaimana, apakah normal atau tidak. Jadi kita lakukan pemeriksaan panggul. Pemeriksaan panggul dilakukan dengan ibu itu berdiri. Jadi ibu berdiri, kemudian kita megangnya sama ya di lengan dengan kondisi terbuka, jangan sampai ininya terkunci. Ya. Posisinya jangan jongkok begini, tetapi posisi seperti kuda-kuda. Ya. Bu, permisi ya, saya akan melakukan pemeriksaan panggul ibu, panggul luar. Jadi ini dibuka, permisi Bu ya. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan panggul luar distansia spinarum, jadi yang agak menonjol di depan. Biasanya pada ibu hamil ini tulangnya akan nampak jelas, ya. Kita lakukan pemeriksaan dari distansia spinarum, dari spina iliaca kanan dan kiri atau sias. Oke. Normalnya adalah 23 sampai dengan 26. Nah, selanjutnya lakukan pemeriksaan distansia cristarum. Jadi pemeriksaan cristarum kita tarik ke belakang ya. Jadi bagian yang paling besar. Nah, normalnya adalah 23 sampai 26 sampai dengan 29 atau 30 cm. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk panggul luar adalah body lock ya. Dari mana? Dari tepi atas simfisis pubis sampai ke lumbal telinga. Jadi, nah di sebelah sini ya. Jadi nanti kalau ibu hamil itu biasanya kan agak lordosis ya. Jadi dia akan jelas. Ini sih Bu. Nah, di atas simfisis pubis sampai ke sini. Ya, daerah lumbal telinga. Normalnya adalah 18 sampai 20 cm. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan lingkar panggul. Jadi kita tentukan kalau ada pasien, kita bisa tolong pasien untuk memegang ujung midline. Kita cari tepi atas simfisis pubisnya. Isi ya. Ini ya Bu. Kemudian kita tarik ke pertengahan sias, kemudian growth trokantor mayor ke lumbal kelima, dan juga kembali ke tempat semula dengan melewati jalan yang sama. Oke. Jadi ini kayaknya demikian 88. Normalnya
untuk lingkar panggul adalah 80 sampai dengan 90 cm. Jadi kita tentukan, kalau ada pasien, kita bisa tolong pasien untuk memegang ujung midline. Kita cari tepi atas sintesis pupisnya, isi ya, oke ya Bu. Kemudian kita tarik ke pertengahan sias, kemudian trokantor mayor ke lumbal kelima, dan juga kembali ke tempat semula dengan melewati jalan yang sama. Oke. Jadi ini kayaknya bunyikan 88. Normalnya untuk lingkar panggul adalah 80 sampai dengan 90 cm. Demikian untuk hasil pemeriksaannya semuanya normal ya. Yang pertama untuk keadaan ibu normal sehat, untuk perkembangan hari lainnya juga sehat gitu ya. Tadi demikian janinnya juga terdengar jelas. Kemudian untuk keadaan sementara ya kandungan itu juga normal, tadi di lapangannya juga normal. Jadi harapannya nanti bisa melahirkan juga dengan normal. Jadi hasil pemeriksaan secara umum baik kondisi ibu dan juga kondisi bayi di dalam perut ibu semuanya sehat. Untuk selanjutnya silakan ibu tetap konsumsi makanan bergizi, pantau kondisi janin ya, pastikan janin tetap bergerak. Jangan meninggal ya. Demikian, mungkin Bu Niken ada yang ditanyakan. Terima kasih Bu Niken. Semoga sehat selalu ya, bayi dan ibu. Terima kasih.